Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada sementara orang yang menyandarkan imannya kepada penglihatan-penglihatan supranatural. Sikap seperti itu sangat berbahaya, bukan karena hal-hal tersebut tidak ada atau bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan diri dengan cara tersebut. Di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia, banyak sekali mujizat yang dilakukannya. Orang buta sejak lahir dapat melihat, orang yang sudah 38 tahun lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan dan roh-roh jahat diusir. Tetapi jika tidak hati-hati, sikap menyandarkan diri kepada hal-hal tersebut bisa membuat kita tertipu, sehingga tanpa sadar kita bukannya menyembah Allah, tetapi menyembah benda-benda, orang yang berkarisma, tempat-tempat keramat, dan lain sebagainya. Padahal yang membangkitkan iman bukanlah hal-hal semacam itu, melainkan pemahaman akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Para murid Tuhan Yesus sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka sudah meraba bekas luka di tangan dan kakinya, serta melihat Tuhan Yesus makan ikan goreng. Tetapi sebelum Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, mereka masih tetap ragu-ragu bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Iman mereka timbul setelah mereka mengerti bahwa sesungguhnya kitab-kitab suci dalam hal ini adalah perjanjian lama yang sejak kecil mereka pelajari, berisi nubuat-nubuat tentang Kristus. Jadi amat sangat penting, terlebih bagi kita yang sudah memiliki Alkitab yang lengkap, untuk membacanya berulang-ulang dan merenungkannya, disertai doa agar Roh Kudus membuka pikiran kita sehingga kita dapat memahami kebenaran. Walaupun pada saat membaca kita mungkin belum memahaminya, atau nampaknya setelah membaca kita segera lupa. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, sebab semua yang kita baca dan renungkan akan tersimpan di dalam lubuk hati kita. Suatu saat ketika kita membutuhkannya, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca dan renungkan itu, serta membuka pikiran kita sehingga kita memahami maknanya. Pada saat itu, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Iman kita dikuatkan dan semangat kita dikobarkan untuk memberitakannya. Semakin kita memberitakannya, semakin sukacita kita meluap dan semakin iman kita dikuatkan. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Tuhan rindu semua orang percaya mengalaminya. Karena itu, mari kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan teratur setiap hari, serta mohon agar Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya di dalam hati kita. Maka hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus menjadi milik kita, dan kita boleh menjadi saksinya yang hidup. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup kita. Amin.